Halo friend, Assalamualaikum. Di video ini gue mau share bagaimana gue sebagai wartawan radio membuat atau memproduksi berita informasi soal lalu lintas. Mulai dari alur produksinya, simulasi bagaimana memantau di lapangan, hingga akhirnya membuat naskah dan sampai di on-air-kan berita kita. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa subscribe dulu, karena dengan lu subscribe channel ini, lu akan bisa menonton video-video gue selanjutnya di mana gue akan terus mengulas konten seputar jurnalistik, khususnya jurnalistik terapan di lapangan yang selama ini gue jalanin. Jadi info lalu lintas adalah salah satu produk khas media radio. Informasi soal lalu lintas ini emang menjadi salah satu makanan favorit bagi media radio ataupun wartawan radio. Nah, gimana alur produksinya? Pertama tuh biasanya kita atau gua sebagai reporter radio itu mendapat order koordinator liputan untuk membuat sebuah berita ataupun informasi mengenai arus lalu lintas. Bisa jadi di radio-radio tertentu info lalu lintas ini adalah memang makanan rutin ya, ada jadwal rutinnya. Jadi setiap waktu kapan reporter radio diminta untuk laporan lalu lintas, dan ada juga permintaan dari redaksi ataupun korlip untuk kita membuat info lalu lintas secara dadakan. Kebanyakan misalnya ketika kantor ataupun orang redaksi menerima informasi dari pendengar misalnya bahwa ada kemacetan parah dan itu sangat mengganggu, korlip itu langsung menghubungi reporter di lapangan untuk memerintahkan ke lokasi dan memantau apakah benar informasi itu benar, apakah ada kepadatan ataupun kemacetan, dan kalau memang benar apa penyebabnya, untuk kemudian di on-air-kan agar masyarakat ataupun pengendara yang ada di sekitar tersebut tahu dan sebisa mungkin untuk menghindar. Dan juga ini juga untuk keperluan para aparatur negara ya, misalnya polisi ketika informasi dia dapat soal kemacetan atau kepadatan langsung meluncur ke lokasi juga untuk melakukan mencairkan atau mengatur supaya kemacetan ataupun kepadatan tidak terus terjadi. Ya, selain itu juga bisa juga berita ataupun laporan arus lalu lintas itu inisiatif dari reporternya. Misalnya reporternya ada di lapangan lagi jalan, tiba-tiba melihat ada kepadatan ataupun kemacetan yang sangat mengganggu dan merasa perlu untuk disampaikan ke pendengar. Nah, reporter itu tinggal menghubungi kantor, menyampaikan bahwa ada kepadatan ataupun kemacetan yang penting untuk disampaikan agar pendengar yang ada di sekitar kawasan itu bisa tahu dan bisa terhindar dari kemacetan ataupun kepadatan itu. Nah, oke, lanjut. Ketika reporter sudah mendapat perintah dari koordinator liputan di kantor, langsung reporter meluncur sampai di lokasi melakukan pemantauan ya. Misalnya diminta untuk memantau arus lalu lintas di ruas jalan Radio Dalam Jakarta Selatan misalnya. Jadi ruas jalan Radio Dalam ini adalah salah satu akses jalan menuju ke kawasan Pondok Indah. Ini jalan ramai juga. Sampai di Radio Dalam, melakukan pemantauan dari ujung jalan Radio Dalam sampai ujung satunya, dilihat apa yang perlu atau penting disampaikan ke pendengar dalam berita ataupun informasi lalu lintas nanti. Utamanya tentunya apa yang dilaporkan, tentu apakah jalannya macet betul atau padat atau lancar atau ramai lancar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya pantauan di lokasi ternyata padat atau macet, kita laporannya atau pantauannya tidak sampai di situ. Reporter di lapangan juga harus mencari tahu apa penyebab dari kemacetan di sana. Misalnya tuh kalau macet atau padat, atau macet itu nggak bergerak misalnya. Itu karena ada mobil mogok, atau kecelakaan, ada pohon tumbang, dan sebagainya. Nah, selain info utama mengenai kondisi tadi kepadatan, kemacetan, atau lancar, ada juga informasi-informasi tambahan yang perlu disampaikan ke pendengar melalui laporan kita sebagai reporter, seperti misalnya berapa kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di situ, 30-50 km per jam, atau misalnya 5-10 km per jam maksimal misalnya, seperti itu. Bisa juga informasi tambahan yang bisa menciptakan theater of mind dari pendengar, misalnya kendaraan-kendaraan apa yang melintas di sana. Oh, rata-rata kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Nah, atau misalnya kendaraan besar, truk-truk besar, truk-truk tronton di sana yang sering melintas. Walaupun itu juga penting juga sebenarnya untuk pendengar mengetahui ya. Dan juga misalnya, oh, bis-bis umum, bis-bis yang melintas banyak dengan penonton, dengan penumpang yang penuh
terisi penuh misalnya, atau dengan penumpang yang sedikit, bangku-bangku masih banyak yang kosong misalnya. Info tambahan juga misalnya, ini yang penting ya, yang juga penting nih, mengenai cuaca. Cuacanya cerah, mendung, atau hujan, atau habis hujan, tentunya itu akan berpengaruh pada masyarakat ataupun orang yang berkendara. Mempengaruhi bagaimana dia harus berhati-hati dalam berkendaraan. Dan, oh ya, satu juga, bagaimana aktivitas warga di sana. Misalnya, di jalan itu banyak warga yang berolahraga di pinggir jalan, bersepeda. Nah, itu kan juga harus hati-hati, nanti pengendara perlu tahu itu ya. Jadi semakin detail info itu semakin baik. Dan mungkin selanjutnya nanti kalian akan ada yang tanya kalau untuk soal bikin berita mengenai info lalu lintas. Bagaimana membedakan antara macet, padat, ramai lancar, ataupun lancar gitu loh. Bagaimana kita menyebut sebuah jalan itu macet atau menyebut sebuah jalan itu padat. Begini, kalau gue sih, kalau macet nih misalnya. Macet situasi di mana arus lalu lintas di sebuah jalan itu tidak bergerak sama sekali. Stuck gitu loh, terkunci. Penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya kalau macet itu yang tadi gue sebutin di awal. Ada pohon tumbang yang menutupi seluruh jalan, jadi kendaraan benar-benar nggak bisa melintas. Atau ada kecelakaan yang sangat mengganggu ataupun juga menutup semua jalan, semua lajur, dan kendaraan nggak melintas. Ataupun misalnya ada penutupan jalan oleh massa yang lagi unjuk rasa dan sebagainya. Itu mengakibatkan macet yang kendaraan tidak bisa melintas sama sekali. Sekarang kalau padat, ya kalau padat ya mirip-mirip macet, tapi kendaraan masih bisa melintas meskipun jalannya itu merayap, misalnya maksimal 10 km per jam, lambat terus berhenti, terus jalan lagi lambat, itu padat merayap. Bagaimana kalau ramai lancar? Nah, kalau ramai lancar, kendaraan ramai, volumenya cukup tinggi, tapi arus lalu lintas mengalir. Nah, kalau lancar, ya arus lalu lintas lancar. Ya mungkin akan mudah lah, lancar, nggak ada hambatan sama sekali, kendaraan juga nggak terlalu ramai gitu. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang punya penjelasan lain atau pandangan lain soal definisi macet, ramai lancar, lancar, dan padat ini atau padat merayap ini, tolong tambahin ya, tulis di kolom komentar. Nah, setelah tadi kita udah pantau jalannya, kita buat deh naskahnya. Penting untuk kita buat naskah. Jangankan mungkin teman-teman yang baru memulai jadi wartawan, baru memulai membuat laporan arus lalu lintas ya, khususnya untuk radio. Saya aja mungkin yang juga udah sering atau bertahun-tahun jadi wartawan radio, saya masih tetap bikin naskah. Minimal catatan poin-poin pentingnya yang harus disampaikan saat on air live gitu. Oke, sudah on air, naskah sudah dibuat, kita hubungi kantor, SMS atau WA atau telepon. Pak, kita udah siap laporan ya, udah siap laporan kalian. Nah, setelah itu dihubungi kantor, akhirnya kita laporan. Oke friends, saat ini gua ada di ruas jalan Radio Dalam Jakarta Selatan. Jalan ini adalah salah satu jalan akses menuju ke kawasan Pondok Indah. Saat ini gua mau melakukan pemantauan arus lalu lintas untuk nanti kemudian gua mau produksi atau gua mau buat berita informasi mengenai arus lalu lintas yang tentunya dibuat untuk berita radio. Ini gue coba contohin ya, laporan yang biasa gue sampein di radio gue. Arus lalu lintas di ruas jalan Radio Dalam Jakarta Selatan di kedua arah terpantau dalam kondisi ramai lancar. Arah dari kawasan Mistik menuju Pondok Indah, kendaraan melintas dengan kecepatan rata-rata sekitar 30 sampai dengan 40 km per jam. Tidak ada hambatan kecuali antrian kendaraan normal jelang traffic light Ajinawi dan Jalan Margaguna Jakarta Selatan. Arah sebaliknya juga arah Mistik terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 mendominasi jalan yang arus lalu lintas. Hati-hati juga bagi Anda yang akan melintas di ruas jalan Radio Dalam Jakarta Selatan ini karena banyaknya kendaraan yang keluar masuk. Cuaca terpantau cerah. Langsung dari ruas jalan Radio Dalam Jakarta Selatan, Rama Pamungkas melaporkan. Oke, gitu aja.
Guys, gue minta masukannya. Kalau ada mau tambahan-tambahan, ada yang mau kasih pengalaman, silakan di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi ya, subscribe, like, sama komennya tadi. Assalamualaikum.